ini terlihat ada pasien laki-laki usia 25 tahun, korban kecelakaan motor. Korban kecelakaan motor dan pasien terlihat tidak sadarkan diri. Nah, yang dilakukan PL itu tadi namanya general impression Ya. Jadi kita lakukan penilaian pertama saat kita pertama kali lihat pasien, keadaannya kayak gimana, kita sebutin ya. Yang nyebutinnya adalah leader ya. Tapi jangan panjang. Kalian udah bagi-bagi belum? Belum. Nanti sambil bagi-bagi ya. Nah, harus ya. Jadi biar terapalin siapa yang jadi leader, siapa yang airway, breathing, sirkulasi ya. Jadi kalau kita pakai. Oke, selanjutnya 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman dirinya kita pakai APD ya. Handscoon, masker, kalau misalnya kemungkinan pakai karoser juga ya. Kayak aman lingkungan, kita lihat lingkungannya. Kalau misalnya pasiennya ada di tengah jalan, kita pindahin dulu. Terus aman lingkungan juga, kita lihat ada genangan air gak atau sesuatu yang bisa memungkinkan kita cedera sebagai penolong. Terus juga aman pasien. Pasien pastikan harus terbaring di tempat yang aman. Misalnya permukaannya juga harus rata ya. Oke, selanjutnya apa? Ini leader ya, langsung Luruskan kepala ya. Ini difiksasi, jangan sampai giginya ya, kan gitu ya leher. Ini difiksasi. Nah, yang satu orang lagi langsung membantu untuk fiksasi helm. Buka helmnya ya. Helm. Oke, ambil alih fiksasi. Nah, ambil alih fiksasi. Oke, di sini tangan yang ini, satu lagi di sini di rahang. Nah, di rahang. Ini harus kenceng ya teman-teman. Kalau di yang asli pasti pasien nggak sadar kan berat. Ini helmnya tegangkan dulu. Ini Ke bawah. gituin, terus baru tarik. Ya. Jadi ke depan ini. Jangan dulu ditarik ya. Ini di depanin dulu baru tarik. Oke, fiksasi diambil alih. Nah, baru kalau udah sama leadernya diambil alih, kita langsung Oke, dicek kesadaran pasien. Nah, langsung cek kesadaran pasien. Tahu API? APPU ya. Udah ditulis belum? APPU ya. A-nya apa? A-nya apa? Airway. Itu apa? Sadar. P verbal. Verbal. Kalau dipanggil. Ya. P diberi rasa kesulitan. Dan yang U adalah Antes. Jadi alert, udah tahu ya pasiennya tidak sadarkan diri, langsung ke suara. Pak, sambil ditepuk ya. Ya. Pak. pasien tidak Pasien berespon. tidak respon pada suara, berikan rasangan nyeri di Sternum. Sternum. Kayak sternum gini. Kalau misalnya ada respon nyeri ya di sternum, pasti kalau nggak salah gini kayak gitu. Nah, kalau ada pasien itu Kayak gitu ya. langsung gitu Ada dah. respon. Itu berarti ada respon di nyeri. Ini kalau gini gitu. Nah, berarti pasien tidak ada respon di nyeri. Berarti kesimpulannya unrespon. Ya. Pasien tidak respon. Cek airway. Cek airway. Oke, cek airway. Kita lihat bagian hidung. Gargling. Nah, kita lihat. Oh iya, tambahin ya. Ada perdarahan pada mulut pasien di kasusnya. Nah, pendarahan pada mulut pasien itu dinamakannya itu gargling ya. Suaranya Suara gargling. Suara nafas pasien itu gargling, ya. Nah, oke, kita kan ini ya cek airway dan kita dengarkan misalnya suara nafasnya gargling karena terlihat perdarahan pada mulut pasien. Lakukan finger sweep. Nah, jadi dilakukan finger sweep namanya. Untuk melakukan finger sweep itu kalian nih buka mulut pasien gini, set, gitu, dibuka gini. Jadi kan pasien nggak sadar kan nutup ya mulutnya. Nah, langsung dibuka gini, Buka terus. gini sampai mulut pasiennya langsung bersihin pakai jari yang lain. Bersihin sampai bersih. Kayak gitu. Kalau misalnya di rumah sakit kita bisa lakukan suction. Kalau kita kan di luar ya, tinggal sweep, udah. Dan kita lihat jangan dulu dilepas ya. Kita lihat mulut pasien bersih, suara napas pasien bersih. Oke, airway-nya udahnya. Terus Pasang lanjut. Pak.
diukur dulu. Ya Allah. Opanya diukur dulu. Untuk pengukurannya dari ujung bibir sampai ujung telinga, posisinya gini. Ya, gini ngukurnya gini ya. Jadi dari ujung mulut sampai ujung daun telinga. Oke, udah. Nah, udah Opanya diukur. sesuai. Langsung pasang. Pasangnya posisinya gini dulu ya. Gini dulu. Masukin, baru Kalau putar. yang asli ini bisa rusak. Nih, gini. Nah, gini ya. Jadi masukin sampai ujung. Baru diputerin ya sebenarnya, tapi karena pentemnya ini nggak sesuai, jadi Dan ini harus di atas lidah ya pas masukinnya. Masukin. Jadi yang ininya tuh ada di atas lidah. karena ini tuh buat nopang lidah. Jadi jangan sampai ketutupan jalan napas pasien itu tertutupi dengan lidah pasien karena ke belakang kan nggak sadar pasiennya. Ini jadi dimasukin sampai ujung ya, sampai ujung rongkong. Oke, udah mencet opat terpasang. Oke, melakukan pemasangan nekolan, cek PMS terlebih dahulu. Coba. Masang kolar neck, kita cek PMS terlebih dahulu. Kalau nggak PMS apa? PMS pulse motorik set session ya. Jadi kita raba setiap ekstremitas, kanan kiri dan atas dan bawah. Jadi di setiap ujung-ujungnya. Sok cek. Itu nanti berapa? CRP-nya kurang dari 2 detik. Berapa hangat? Tidak berapa terangsang. Raba hangat. Ini dicek dua-duanya ya. Untuk ekstremitas bawah bagian kiri nadi teraba akal hangat CRT kurang dari 2 detik, dan untuk ekstremitas bagian bawah kanan CRT nadi teraba CRT lebih dari 3 detik, akal dingin. Karena ada pendarahan yang di sana. Udah ya, PMS sudah. Selanjutnya kita cek leher terlebih dulu sebelum kita pasang kolar neck. Diperiksa. Terdapat ada geseran leher ke sebelah kanan. Untuk pemasangan kolar neck sendiri kita ukur terlebih dahulu Dulu ya. lehernya. Boleh berdiri ya kalau nggak kelihatan. Nggak apa-apa, sok. Lalu kita ukur kolar necknya sesuai atau tidak. Ini bisa di Kecilin atau dipisahkan ya. Ini inget-inget yang ini bagian dagu yang ada lembukan. Masukkan terlebih dahulu ke sini, ke bawah, ke belakang leher. Lalu kita sapukan kolar necknya seperti ini. Ini yang fiksasi jangan sampai ngangkat kepala ya pas tadi pasangin nekolan. Biar aja yang masangin yang bergerak. Ini tetap stay. Kolar neck terpasang. Ya, selanjutnya lakukan pemeriksaan breathing. Pemeriksaan breathing pertama kita cek saturasi oksigen terlebih dahulu. Pasangin dulu. Pasangin dulu. Saturasi itu agak lama ya. Apa sih hasilnya itu? Mm-mm. Makanya pasangin. Expose, dibuka ya bajunya. Kenapa dibuka yang atas? Soalnya kan breathing itu pernapasan ya, pernapasan pasiennya. Pengembangan dadanya gimana? Makanya harus di-expose dulu. Nah, kalau misalkan pasiennya menggunakan kaos, tidak memungkinkan kan untuk dibuka terlebih dahulu karena ada fraktur dan lain-lain, jadi Gunting boleh aja. diganti. Baik, yang pertama kita lukiskan medium dari daerah abdomen ke dada. Ini lihat pengembangan dadanya simetris atau asimetris. Kalau di kasusnya pengembangan dada sebelah kiri lebih mengembung. Sebelah kiri lebih mengembung ya. Terus kita cek respirasi. Respirasinya 30 kali per menit. Terlihat cepat dan sesak. Lalu selanjutnya kita cek deviasi leher. Terdapat deviasi leher ke sebelah kanan. Selanjutnya kita palpasi. Palpasi kita telusuri iga-iga. Karena di kasus ada di CS berapa? CS 5 ya? 5. Terdapat hematom di dada sebelah kiri dan terdapat krepitasi
di Costa 5 satu segmen tadi. Ya. Terus di atas oksigen 80%. Lakukan pemasangan NRM dan karena diindikasikan tadi ada tension pneumotorak ya, tadi itu ada krepitasi di Costa 5, terus juga ada hematom dan dadanya menggembung sebelah kiri, jadi kita akan pasangkan Jangan dari kaki ya. Disirup. kita akan pasangkan needle thoracocentesis. Tulis ya, tension pneumotorak. Jadi yang tadi yang krepitasi yang itu teh namanya tension pneumotorak dan Penyakitnya nanti tension pneumotorak, penyakitnya. tindakannya pemasangan needle thoracocentesis. Oke. Pasangkan NRM 10 liter per menit. Nah tadi kan ada Ini yang harusnya misalkan NRM ya. ada yang diam ya, nanti ada perawat yang diam itu bisa menyiapkan alat-alat seperti NRM. Nah ini NRM-nya harusnya ada seperti Bednya ya. ini apa namanya? Bukan NRM. Ini mah max, simple max. Mas. Max. NRM sudah terpasang. Oke, pasangkan needle thoracocentesis. Untuk pemasangan needle thoracocentesis, posisi tangan pasien diterletakkan terlebih dahulu. Setelah Ekstensi. itu kita cek di per ICS-nya. Dan ICS itu antar tulang ya. Kalau tadi kan Costa yang ini. Kalau ini ICS yang antar tulangnya yang namanya ya. jadi di sela-sela hingga Sela-selanya. di sela-sela hingga. Intra itu antar ya. Kan tadi tuh terdapat di CS 5 ya. Nah kita udah ada nih di CS 5, tinggal kita ke bagian bawah, bagian lateral sejajar aksial. dengan aksila. Jadi di sini di pinggir, jangan di sini di atas badan. Ini di sejajar aksial tapi di ICS 5 ya. Ini Baik. untuk mengatasi tension pneumotorak. Setelah itu kita tusuk, terlihat ada undulasi. Undulasi itu udara keluar dari bagian dada, paru-paru korban. Setelah itu kita lakukan fiksasi. Untuk fiksasi ditempelin aja ya, ditempelkan aja. Needle thoracocentesis sudah terpasang. Oke, selanjutnya cek sirkulasi Nah, jadi breathing beres itu setelah terpasangnya needle thoracocentesis. Jadi clear ya, breathingnya clear, tadi airway-nya clear. Jadi pernapasan pasiennya udah clear gitu ya. Kemudian langsung ke sirkulasi. Untuk sirkulasi kelihatan kita nggak sih? Berdiri aja Gak apa-apa ya. Untuk sirkulasi kita lihat secara umum dulu dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk perdarahan pasiennya. Kita lihat secara kasat mata dulu gitu. Nah, kita laporkan terlihat perdarahan multiple laserasi pada bagian wajah dan kita langsung laporkan terlihat pendarahan pada femur dextra. Karena ada perdarahan di femur dextra, lakukan balut tekan. Oke, ini kan langsung ya balut tekan. Ketika Iya, yang itu ngelakuin balut tekan, yang ini cek nadi ya, sirkulasi kan nadi ya. Nah, biar nggak pusing, sebenarnya kan nanti aku langsung laporan, tapi ini lihat dulu ya cara untuk balut tekan. Untuk balut tekan diusahakan ada kasa kecil sama kasa yang gede. Nah untuk kasa yang kecilnya nempel ke kulit pasien ke yang perdarahannya. Nah terus ditimpa sama yang gede. Dan untuk detailnya posisinya harus seperti ini. Udah dibagi dua. Nah, untuk cara pemasangannya dibalik nggak sih? Oh, enggak. Itu ya, jadi udah dilipat dua. Nah, nanti tariknya satu tali masukin. Jadi nggak usah ditali. Oke, ini bisa sambil lihat ya. Oke, kita lanjut di bawah. Nah ini kan udah masuk. Tinggal ditali. Nah,
pokoknya mah gini ya, yang penting balut tekan. Jadi kita di sini fokusin buat si perdarahannya enggak terkontrol dulu gitu ya. Jadi yang kakunya jangan dulu gitu ya. Jadi pendarahannya terlebih dahulu dikontrol. Langsung laporan. Balut tekan sudah dilakukan. Balut tekan sudah dilakukan. Nah sebenarnya tadi ketika dia melakukan balut tekan gitu ya, yang satu orang. Nah yang satu orang lagi yang tadi sirkulasi itu lanjut cek nadi. Oke, cek nadi kan sirkulasi. Oke, sirkulasi cek nadi tadi berapa? Nadinya 130 kali per menit. 120 kali per menit. Terus pasien terlihat pucat dan terdapat sianosis pada kuku pasien. Pasien shock. Kita bilang pasien shock. Oke. Lanjut kata leader itu bilang karena pasien shock berikan infus 2 line brachialis. Nah, yang satu di sini, nah yang satu lagi di sana, satu orang lagi. Di sini ya di brachialis ya. Jadi nanti yang diem harus langsung ya nge-set infus kayak gitu-gitu. Soalnya nanti waktu ujian kita kan langsung disiapin alat-alatnya enggak gini. Tapi kalian yang ngatur kayak gitu ya. Jadi nanti yang diem ini infus, ini oksigen kayak gitu. Nah, langsung kata kita itu langsung yang tadi sirkulasi infus terpasang. Langsung kata leadernya load cairan. Oke, load cairan itu kayak gitu. Di load ya. Oke, jadi pura-pura aja ya, nanti bisa maksud. Oke, load cairan. Nah, karena sirkulasi itu shock, biar pasien tidak shock dan udah dipasang infus, berarti pasien nggak akan shock lah gitu ya, karena sudah terpasang infus. Oke, berarti sirkulasi clear ya. Nah, jadi primer survei itu sampai sini, yang penting pasien nggak shock, pernapasannya stabil. Nah, ya itu. Terus karena kita akan lanjut ke secondary survey, yaitu disability. Oke, kita lanjut ke disability. Kata leader itu cek disability. Oke, cek disability itu ada 2, yaitu GCS. Oh itu di situ belum ya? GCS pasien di kasusnya belum. Oke, tambahin ya, GCS pasien itu 10. GCS pasien 10. E-nya 3, M motorik itu 4, dan verbalnya itu F-nya itu 3. V ya, verbal. Jadi V. Oke, jadi 10 GCS-nya 10. Untuk cek disability itu ada 2, yaitu cek pupil dan cek DCS. Untuk cek pupil, karena pasiennya nggak sadar, kita dibuka dulu matanya, ya. Dan ceknya dari pinggir, pernah kan ya itu tuh dari pinggir terus ke atas terus ke bawah, kita lihat ukuran pupilnya mengecil atau tidak kan gitu ya. Terus ke pinggir, terus ke atas, terus ke bawah. Kita laporan pupil isokor, ukurannya dengan diameter ukuran 2 mm. Jadi isokor itu ini ya normal, isokor 2 mm. Dan kita bilang tidak dicurigai pendarahan intrakranial, karena kalau misalnya salah satu tanda pupil anisokor itu ada pendarahan intrakranial, jadi ada pendarahan di otak bagian dalam kayak gitu. Oke, udah. Kemudian kita cek GCS. Nah untuk cek GCS kan tadi udah kan aku view gitu ya di awal gitu. Kita langsung aja laporan untuk GCS 10 dengan E3, M4, V3, GCS 10. Oke, berarti disability selesai. Itu aja. Lanjut ke E ya. E itu exposure. Oke. Langsung kata leader itu cek exposure. Nah, untuk cek exposure semuanya di expose ya. Dibuka lagi, terus dipegang sambil dilihat. Nah, jadi ada dua yang melakukan.
yaitu yang ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kalau saya misalnya ekstremitas atas nih. Nah, kita lihat dan kita laporkan. Untuk ekstremitas atas terlihat multiple laserasi pada bagian wajah, terlihat hematom pada sebelah kiri, dan ekstremitas atas tidak ada perdarahan. Langsung. Untuk di ekstremitas bawah bagian sinistra tidak ada pendarahan, tidak ada fraktur. Untuk bagian dekstranya terdapat fraktur terbuka. Nah, kata leader nanti langsung gini, kan dia langsung laporan terdapat fraktur terbuka. Langsung lakukan balut bidet. Nah, lanjut ya. Ya, aku sama kamu ya. Nah, sebelum balut bidet, yang satu orang itu mengukur bidet ya, ukur bidet di kaki yang sehat. Kamu balik. Nih, ukur ya, ukur bidetnya. Dan karena ini dekstra, kita melakukan tiga bidet, ya. Oke. Nah, ini dibuka dulu ya, ganti balutan. Untuk balutan yang digantinya yaitu yang gedenya aja, yang kecilnya jangan. Nah, yang ini, yang satu lagi langsung ngefiksasi. Dan untuk penggulungan Ininya penggulungan pendarahannya caranya seperti ini. ini kalau elastis. Ini ditahan dulu. Jangan sampai ngegolong ya. Kamu Ini kayak ditahan. ribut. Ini jangan sampai lepas. Usahakan 2 gulungan terlebih dahulu. Setelah itu boleh ke samping. Ini kan sambil ini ya. Jauh masuk dari. Ini kalau bisa langsung cepet ya. Soalnya ini emang lama gitu ya. Dan untuk pengunciannya tinggal dimasukin aja ke bawah. Lanjut ke pemasangan bidet. Untuk pemasangan bidet Ini harusnya kita 3 tali gitu ya. Cuman 4 harusnya atau 5 lah ya. 4 Lebih atau bagus 5. itu. Jadi satu di sini, di sini sama di bawah. Karena ini cuma terbatas, jadi sesuaiin aja ya. Untuk beda yang pertama, untuk bedanya detailnya yang pertama harus dipasang di sini dulu, di bawah. Ini tetap ini ya, fiksasi ya. Setelah itu pasang di atas yang fraktur. Terus ini ada bidet. Nah, ini yang sedangnya ya, yang Ini sedangnya yang di sedangnya bawah. ditaruh di bawah. Nah, dan ini ya, nih pada bagian bidet itu ada yang keras dan yang lembut. Nah, ini ada bagian keras, ini bagian yang empuknya. Untuk bagian yang empuknya usahakan nempel ke pasien, ke badan pasien. Nah, yang ngefiksasi langsung ke posisi tangannya pindah ke bawah, jadi ngangkat ini. Diangkat. Setelah itu kita cek dulu PMS. Sebelum ditali ya. Sebelum dilakukan pembedaian, cek dulu PMS-nya. Nadi teraba, akrab, teraba dingin, CRC lebih dari 3 detik. Setelah itu langsung lakukan pembedaian. Sambil kan ini bakal lama ya, saya kenalin ini. Kalau nanti pas tindakan
G-nya gastro instan. Nah itu itu pemasangan NGT. Nah, untuk kalinya seperti ini ya, di pinggir-pinggir biar nanti untuk membuka talinya gampang ketika di rumah sakit gitu ya. Nah untuk pemasangan kateter kita cek terlebih dahulu di area genitalianya. Memungkinkan tidak untuk dipasangkan kateter, lihat apakah ada lesi ataupun ada pendarahan di area genitalia. Kalaupun tidak ada masalah di area genitalia, maka kateter bisa dilakukan. Kita seperti biasa ya, rekan-rekan semuanya sudah belajar tentang pemasangan kateter. Kita siapkan kateternya sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu kita masukkan kateter, fiksasi, lalu lihat input cairan pasien itu pekat atau kuning ataupun bagaimana ya. Kalau di kasus itu pekat kuning. Setelah itu untuk pemasangan kateter sudah, selanjutnya ke pemasangan NGT. Nah karena nanti kan agak lama ya untuk tali tadi itu sebenarnya. Jadi pas lagi Pasang bidet satu itu, orang yang kateter. kateter dan gitu. Nah untuk selanjutnya di NGT sama juga nanti. Nanti untuk di NGT itu sama, kita cek dulu di area hidung apakah ada pendarahan ataupun ada masalah lainnya di area hidung. Sehingga apabila tidak ada maka bisa dilakukan pemasangan NGT. Nah semuanya udah belajar ya tentang pemasangan NGT, bisa dari sini sampai Diukur dulu ukurnya atau dari bibir dari hidung sampai ke telinga. terus Gitu ya. ditarik. Measurement aja. Lalu masukkan fiksasi NGT dan kateter sudah terpasang. Nah, Nah kan ini pembedanya sudah selesai. Lalu cek dulu PMS lagi. Nadi, teraba, atra, terabahit dingin, CRT lebih dari 3 detik. Setelah itu kita selimuti pasien. Nah, sebenarnya tadi kan untuk pemasangan bidet itu lama ya. Tadi ganti balutan dulu, terus bidet apa. Nah, yang satu orang itu tadi langsung kateter, langsung NGT. Itu kan udah selesai ya, cepat. Ini masih bidet. Nah, langsung ke ini empal. Jadi langsung satu orang ini langsung ke empal. Tahu kan empal ya? A-nya apa? A, alergi. M itu medikasi, berarti obatan. P, penyakit. Terus lesmik atau kapan terakhir makan. Terus event, kejadiannya gimana? Jadi nanti yang satu orang langsung nanya ke saksi atau ke keluarga. Pak, apakah pasien ada alergi? Saya tidak ada. Pak, apakah pasien punya riwayat obat-obatan yang diminum atau mengonsumsi obat-obatan? Terus apakah pasien punya riwayat penyakit? Terus kapan pasien terakhir makan? Bisa 7 jam yang lalu katanya. Terus Bapak bisa ceritakan kejadiannya bagaimana? Ya, kayak saya nggak tahu. Atau tadi tadi korbannya kecelakaan motor. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Pak. Oke, udah ya. Oke, udah beres empau. Nah, udah beres empau, ini beres. Lanjut ke head tutu H. Oke, untuk head tutu yang satu orang di sini. Oke. Satu orang head tutu TTV, satu orang lagi head tutu dari atas sampai bawah. Aktivitas bawah boleh ya, sama perawat eksekutor. Untuk head tutu tetap ya secara rinci kita periksa, tetapi secara cepat ya. Gimana ya, cepat dan rinci lah gitu. Kita secara singkat aja sebenarnya, yang penting sudah terperiksa gitu. Oke, untuk bagian kepala biasa ya, kita palpasi dan inspeksi, tidak ada pendarahan. Terus pada bagian wajah tadi ada multiple laserasi. Oke, pada bagian mata kita cek lagi isopornya ya. Pinggir, buka, pinggir. Oke, kita
bilang pupil isokor dengan ukuran diameternya 2 mm. Kita lihat bagian telinga tidak ada pendarahan. Oke, kita tadi kan bagian hidung udah diperiksa ya. Kita bilang aja pada bagian hidung terpasang MGT dan terpasang MRM 10 liter. Pada bagian mulut terpasang opak. Pada bagian leher terlihat pergeseran torak ke sebelah trakea ke sebelah kanan. Oke, dan terpasang Nicola. Oke, kita lihat lagi, buka ya selimutnya. Terus kita lihat bagian ekstremitas atas. Pada bagian dada inspeksi biasa, inspeksi terlihat hematom dari sebelah kiri dan terpasang needle torakosintesis. Karena tadi udah dipalpasi, kita tidak usah palpasi lagi. Kita lanjut ke perkusi. Tahu kan perkusi ya? Di jig-jag. Oke, jig-jag. Nah, untuk laporannya, dada sebelah kiri sonor dan dada sebelah kanan sonor, dada sebelah kiri hiper sonor. Oke, lanjut ke auskultasi. Nanti ada stetoskop ya. Stetoskop, dengarkan. Sambil yang rawat satu ini yang lagi pemeriksaan auskultasi, yang ini kan tadi sudah melakukan PPT ya. Sekarang baru laporannya tadi tekanan darahnya 70 per palpasi. Terus nadinya 120 kali per menit dan respirasinya 30 kali per menit. Untuk saturasinya karena kan udah dipasang IAM, nanti ada perubahan sedikit mungkin jadi 90%. Terus tadi ya Pak, udah kita auskultasi dan kita langsung laporan. Tadi auskultasi jig-jag ya, sama kayak ini yang perkusi. Auskultasinya misalnya dada sebelah kanan vesikuler terdengar gitu ya, ada udara, dan dada sebelah kiri itu non vesikuler, jadi tidak ada suara napasnya gitu. Suara napasnya menjauh. Menjauh, jadi non vesikuler. Oke, lanjut ke abdomen. Nah, untuk abdomen kita lihat inspeksi. Kita inspeksi, tidak ada hematom, tidak ada pendarahan. Lanjut ke palpasi. Palpasi 4 kuadran ya. 1, 2, 3, 4 jig-jag. Teraba lembut dan kita perkusi. Tidak ada distensi abdomen. Dan kita auskultasi, stetoskop sama ya. 4 kuadran, kita cepet aja. Bising usus 12 kali per menit. Lanjut ke pelvis. Untuk pelvis, nih caranya kalian tekan, terus goyangkan dikit. Tidak ada fraktur. Kalau misalnya gini terus goyang ini tek. Nah, itu ada fraktur kayak truk gitu, kayak gravitasi gitu. Nah, udah pelvis, dan lanjut ke ekstremitas atas. Kita periksa Sambil yang perawat sebelah sini memeriksa ekstremitas atas, ini juga sambil memeriksa ekstremitas bawah. Ya nanti tinggal laporannya sebelah. Nah, ekstremitas atas tidak ada pendarahan, tidak ada fraktur. Untuk ekstremitas bagian bawah, bagian kiri tidak ada pendarahan, tidak ada fraktur, tidak ada lesi. Untuk bagian kaki kanannya terdapat fraktur terbuka sudah teratasi. Nah, itu head to toe H udah selesai. Kita lanjut ke I, inspeksi posterior. Oke, tarik selesai ya. Oke, kita lanjut ke inspeksi posterior. Untuk inspeksi posterior, nih. Jadi nanti yang satu orang lagi bawa ini ya, LSB. Oke, yang ini yang bertiga posisi sini boleh? Di sini aja. Nanti nggak kelihatan. Nggak apa-apa di sini aja. Tapi nanti kalian sebelah kanan ya, untuk ininya, ngobrolnya, soalnya kan di sini ada jarum. Ada needle torakosintesis. Ada needle torakosintesis ya, lebih beresiko. Oke, nih. Oke, posisi robrol. Oke. Posisi tangan. Oke, posisi tangan. Oke, siap ya. Lihat ya tangannya. Kalau nanti yang berlima, di sini bertiga ya. Yang di sininya bertiga. Nanti di posisi.
hitungan ketiga miringkan pasien. 1, 2, 3. Ya, di area leher bagian belakang tidak ada fraktur, tidak ada pendarahan, tidak ada lesi. Di area posterior, vertikal, torakal, dan lumbar tidak ada pendarahan, tidak ada lesi, tidak ada fraktur. Kita colok dubur ya. Di area dubur tidak ada pendarahan. Untuk bagian ekstremitas bawah tidak ada bagian kirinya tidak ada pendarahan, tidak ada lesi, tidak ada fraktur. Untuk bagian kaki kanannya terdapat fraktur dan luka terbuka sudah teratasi. Nah, yang satu orang punten dong LSD. Sultan. Yang cowok aja ya, gak apa-apa ya. Caranya sama. Nanti tali-talinya harus sudah terpasang ya. So, duduk kayak gini kayak kita. Posisi kaki. Nah, di tengah, kamunya di tengah. Jadi Nah, sip. Kamu yang di sini deh. Dian begitu. Aku yang, oh kamu yang sini. Nih, untuk cara LSB-nya, Pegang pundak. ya. Posisi kaki. Nah, yang LSB ini harus nahan ya. Nahan LSB-nya nih. Tuh, kata leader. Nah, hitungan ketiga baringkan pasien 1, 2, 3. Aduh. Tidak aman ya. Sama ya. Kayak gini. Makasih ya. Maaf. Sini. Oke. Tadi kan udah ya. Jadi pas di baringkan itu harus benar-benar aman ya pasiennya ya. Nah, harusnya tadi tetap gini ya. Yang leader tetap megang pundak pasiennya. Yuk. Nah. Oke. Kan ini pasiennya dalam keadaan miring tidak sesuai dengan pas dengan LSD-nya. Itu ada 2 teknik ya untuk melepaskan pasien di LSD. Yang pertama ada teknik bulldozer. Nah, itu caranya. Yuk. Yang satu ini ada di vesicula ya. Ini yang bawah itu ada di pinggul pasien ya. Dan nih tangan sebelah kanannya itu megang LSD-nya biar enggak bergeser. Nah, kalau yang leader tetap ya ini nih, amankan kepala pasien. Oke. Hitungan ketiga teknik bulldozer. Geserkan pasien dengan teknik bulldozer. 1, 2, 3. Bareng ya. Nah, sekarang ada satu teknik lagi, misalnya pasiennya terlalu bawah atau terlalu atas gitu ya. Namanya teknik zigzag. Jadi ke bawah dulu nanti ke atas, dan posisi tangan penolongnya yang satu jadi dua-duanya gini. Ada di ini dan di sana. Dan nanti yang ada satu orang yang tadi megang LSB ini nahan ya, nahan LSB-nya. Tadi juga yang bulldozer tetap nahan LSB. Ya. Oke, yang leader tetap di sini. Hitungan ketiga geserkan pasien dengan teknik zigzag. 1, 2, 3. Bawah ke atas. Fraktur. Kayak gitu. Oke, nah ini yang leader tetap gini ya. Nah, kapan sih dibukanya? Yaitu ketika pasien kita nyuruh pasangkan immobilizer. Immobilizer tuh sebenarnya di sini tuh ada satu lagi alat, yaitu immobilizer yang kayak gini. Yang bantalan. Yang bantalan ya, tahu kan? Nah, yang bantalan kita langsung bilang pasangkan immobilizer. Oke, misalnya gitu. Terpasang misalnya itu ya, nih, langsung kayak. Sebenarnya kalau misalkan sudah dipasang di kepala juga sudah aman ya sebenarnya. Tapi kan kita menemukan pasien di jalan kan agak kurang datar dan hal sebagainya ya. Jadi kita tetap fiksasi kepala pasien. Kalau rumah sakit kan sudah datar ya, boleh kita lepas saja. Dan leader fokus untuk mendokumentasikan sebenarnya seperti itu. Iya. Dah, oke gitu ya. Udah. Terus yang ini nanti lakukan fiksasi kata leader. Oke, untuk leader langsung laporan atau evaluasi
Untuk evaluasinya itu dari A sampai I, ya. Nah untuk evaluasinya yaitu misalnya gini, contohnya ya, dan ini kita persingkat aja gitu ya. Untuk ininya yaitu tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Misalnya gini, alhamdulillah untuk tindakannya telah selesai. Tadi untuk RW-nya kita sudah memasang OPA dan sudah terpasang Nicolan. Untuk breathing itu terpasang NRM 10 liter dan needle thoracosintesis. Kemudian untuk sirkulasi kita sudah terpasang infus 2 line brachialis. Kemudian untuk D disability untuk DCS-nya 10. Kemudian untuk exposure sudah terpasang ini apa? Balut bidet pada femur dextra. Kemudian untuk F untuk F polip kateter udah terpasang, N gastro untuk MDT-nya sudah terpasang, dan untuk H untuk head to toe terdapat abnormalitas tapi sudah teratasi. Untuk infeksi posteriornya tidak terdapat abnormalitas kayak gitu. Oke, udah beres, evaluasinya hanya segitu. Kemudian kita langsung telepon IGD rumah sakit. Misalnya gini ya contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan IGD Rumah Sakit Muhammadiyah, kami dari tim rescue. Terdapat korban laki-laki usia 25 tahun tidak sadarkan diri. Kita langsung aja jelaskan TTV-nya. Karena di sana hanya butuh TTV. Nanti kan di sana diperiksa lagi. Untuk TTV-nya tekanan darah 90 atau kan tadi udah dipasang ini ya. Jadi kita normalkan 90 per palpasi. Untuk nadinya 120 kali per menit. Untuk respirasinya karena udah NRM 28 kali per menit. Untuk nadinya 120 udah ya. Untuk saturasinya tadi karena udah terpasang NRM juga misalnya 90%. Untuk jarak dari kejadian atau kejadian dan rumah sakit itu sekitar 20 menit. Segera siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres. Langsung kita akan mengangkat pasien kan ke ambulan. Kita bilang dulu ke tim kita, karena jarak dari tempat kejadian ke rumah sakit 20 menit, kita lakukan observasi itu sekitar 5 menit sekali. Itu diobservasi di TV-nya. Makanya tadi tensinya tetap di situ ya, tensinya gitu. Jadi nanti observasi setiap 5 menit gitu. Oke, kita akan mengangkat pasien ke ambulan. Silakan posisi situ satu. Gak apa ya, sambil belajar ya. Oke, nih untuk caranya gini ya, kaki gini ya. Oke, kaki gini sama, dan tangan ini jangan di dalam gini, di dalam, jangan di luar gini ya. Soalnya nanti akan susah gitu ya. Keluar. Oke, ini dan ini ada di ujung. Di ujung ya, lihat ya tangan-tangannya. Oke. Dalam hitungan ketiga, angkat pasien. 1, 2, 3, angkat. Pelan ya. Jangan buru-buru dan harus bareng. Jangan bongkok juga ya. Jangan gini nih. Pas ngangkat itu jangan gini, jadi contohin ya. Pas ngangkat itu jangan gini. Ya, gini. Nah, jangan gini. Tapi harus lurus. Ya. Empat pasien, 1, 2, 3. Lurus ya. Udah gitu, lanjut hadap kanan kiri. Nah, yang ini langsung yang ini langsung pindah tangannya ke depan. Sultan ini Harus di ambil. ujung ya, biar safety pasiennya. Dan bawa peralatan yang kita pakai tadi, bawa jangan lupa. Oke, di dalam hitungan ketiga jalan 1, 2, 3. Oke, berhenti. Hadap kanan kiri. Kita turunkan ya. Dalam hitungan ketiga turunkan pasien. 1, 2, 3.